Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Taibihal ikhwah, kita lanjutkan materi hadis kita. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada hadis la yahilu damu mri'in muslimin ila bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-15 sekarang ya. Ya, dibaca. Mas, sudah selesai ya? Hadis 14. Ya. Mas Muhammad Andriko dibaca hadis yang ke-15. Khomisa. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari. Iya, kita sampai pada hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia ucapkan yang baik, auliyasmut, atau diam. Jadi ucapkan yang baik atau diam. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Kita lihat di sini dari falyakul khairan aw liyasmut dan juga falyukrim jarahu, ini namanya adalah fi'il mudhari' yang jazm ya. Falyakul, itu kenapa fi'il mudhari'nya jazm? Karena ada lam amr, gitu ya, falyakul. Demikian pula auliyasmut, auliyasmut itu juga sama. Auliyasmut itu juga merupakan apa? Fi'il mudhari' yang jazm karena lam amr. Falyukrim jarahu sama. Falyukrim jarahu, falyukrim itu juga fi'il mudhari' yang apa? Yang jazm. Kenapa? Ya, fi'il mudhari' yang jazm karena apa? Ada lam amr di sini. Jadi lam amr itu ya ikhwah, lam amr itu secara asal di kasroh. Kan ini liyasmut. Contohnya tadi ya, liyasmut. Nah, lam amr itu secara asal adalah di apa kan? Di kasroh. Ini kasroh. Ya. Di kasroh liyasmut. Lam amr. Ya. Tapi menjadi sukun jika didahului huruf athof. Seperti apa? Fa. Ya kan? Dari huruf athof fa, dari liyakul, apa tadi? Liyakul ya. Nah, maka jadi falyakul. Sama dengan liyukrim tadi, liyukrim. Liyukrim.
Ini kan jazm. Liyukrim oleh lam amr. Ya kan liyukrim. Tapi ketika kedalan huruf ataf fa atau wawu, maka menjadi apa? Fal yukrim. Liyukrim menjadi apa? Fal yukrim. Liyakul menjadi apa? Fal yakul. Nah, ini apa? Ini untuk lam amr. Ya, lam amr. Fal yakul. Jadi fal yukrim ini secara asal adalah liyukrim. Secara asal apa? Liyukrim. Kemudian didahului fa menjadi fal yukrim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan apa? Tamunya. Ya. Kita lihat lughatul hadis di sini. Ini hadis ruwahul Bukhari wa Muslim. Di sini ada liyasmut. Apa arti dari liyasmut? Ternyata di sini liyasmut itu maknanya adalah liyaskut. Apa? Liyaskut. Jadi dari somata yasmutu itu sama dengan sakata yaskutu, liyaskut. Artinya adalah hendaklah diam, liyaskut. Ya. Kemudian yang berikutnya dibaca Mas Muhammad Irfan. An bi ayyi naw'in min anwa'il ikrami sawa'un bi da'watihi sawa'un bil mali sawa'un bi silatihi sawa'un bil syati lahu wa tusmil ta'amuli ma'ahu Fakulu ada ikram. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Diterjemahkan. Dengan jenis apa saja dari bentuk memuliakan dari bentuk memuliakan sama saja dengan mengundangnya juga dengan hartanya berikan hati dengan juga dengan wajah yang ceria bagus dan baik dalam bermuamalah dengannya, maka ini semua dalam bentuk memuliakan. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husni tarjamah. Ini falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maksudnya apa? Yaitu apa? Bi nau'in, dengan jenis apa saja, dengan macam apa saja, gitu ya. Bi nau'in, dengan jenis apa saja, macam apa saja, min anwa'il ikram, dari berbagai macam apa? Bentuk-bentuk memuliakan. Dari berbagai macam bentuk
pemuliaan. Sawaun bidakwatihi, sama saja dengan apa? Bisa dengan mengundangnya. Jadi ternyata bentuk memuliakan itu bisa dengan apa? Mengundangnya. Mengundang apa di sini? Mengundang makan, gitu ya, mengundang makan. Atau mengundang apa? Walimahan, itu ya. Mengundang walimahan. Ini sawaun bidakwatihi. Sawaun bilmal juga bisa dengan apa? Memberikan harta. Bilmali, jadi memberikan apa? Memberikan harta. Itu bentuk memuliakan tetangga dengan mengundang, berikan harta. Harta di sini bisa bentuk makanan, gitu ya. Wa sawaun bisilatihi, dan menjalin apa? Hubungan. Bisilatihi, menyambung. Ya, menyambung hubungan silaturahmi, berkunjung berarti ya. Sawaun bil basyasati lahu, juga bisa dengan wajah yang ceria, bil basyasah. Ya, apa? Bil basyasati, wajah ceria. Wa husni ta'amuli ma'ahu, dan baiknya bermuamalah dengannya, dengan tetangga. Baiknya bermuamalah dengannya itu dengan tetangga. Fakulu hada ikramun, maka ini semua adalah bentuk ikram, bentuk memuliakan. Fakulu mubtada, hada mudhafun ilaih, ikramun sebagai apa? Khobarnya. Kullu mubtada, hadza mudhaf ilaih, ikramun sebagai apa? Khobarnya. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Kemudian dilanjutkan berikutnya yang membaca Bapak Agus. Nggih, tafadhol. الجار قيل هو سابق سبعة بالهنا وسبعة بالهنا وقيل 40 وهذا جاء فيه أثر لكنه ضعيف وقيل الجار هو من سبع نداء المسجد هذا Wa man apa tadi? ومن سمع Setelah man dibaca apa ini Mas Muhammad Andriko? Bagus. ومن سمع نداء Sami'a, setelah sami'a berarti wa man sami'a. Nida. سمع نداء المسجد هذا يعتبر جار وقول راجح أنا الجار المرجع به إلى الحرف Ilal. إلى الحروف Bagus. فما دام Famadama. تعارف الناس على أنه جار فهو جار. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Tarjim. Al-jar dikatakan dia adalah Ya, 7. Asabi, jadi orang ketujuh gitu maksudnya. Yang ketujuh. Tetangga itu yang ketujuh. Berarti urutan yang keberapa? Yang ketujuh. Urutan keberapa?
ketujuh itu tetangga, asabiu urutan ketujuh. Tujuh dari sini, Mm-mm. tujuh dari sini. Berarti letaknya rumah itu tujuh itu. Samping kanan tujuh, samping kiri tujuh, ke depan juga berapa? Tujuh, belakang juga tujuh. Dan dikatakan 40 dan ini telah datang asal sumber. Asar itu jadi riwayat. Telah datang riwayat di dalamnya akan tetapi lemah. Nah, berarti 40. Dari sebelah samping kanan itu 40 rumah, samping kiri juga 40 rumah. Itu nasi tetangga. 41 berarti nggak tetangga itu ya. Dan dikatakan tetangga, dia adalah orang yang mendengar panggilan dari masjid. Ini Yuk baru dianggap. ini dianggap tetangga. Nah, yang penting apa? Dengar suara adzan. Nah, sekarang pakai horn, berarti tetangganya banyak ini. Semakin hornnya tinggi, semakin jauh jangkauannya. Jadi itu juga dinamakan apa? Tetangga. Iya, saut-sautan ya. Terutama ya masjid khusus kampungnya gitu maksudnya. Terus Dan perkataan yang rajin bahwasanya tetangga al-marja fihi dikembalikan kepada dalamnya kepada uruf. Kebiasaan. Jadi dikembalikan ke urufnya masyarakat. Jadi kebiasaan masyarakat itu ini dinamakan tetangga enggak. Jadi dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dikembalikan sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. RT atau apa. Kan seperti safar itu kan juga dikembalikan ke uruf ya. Urufnya masyarakat bagaimana, ini termasuk safar enggak, jarak safar enggak, dikembalikan ke uruf juga. Kembalikan ke uruf ya. Terus maka senantiasa famadamat apa? Bedanya dengan af'alul istimrar apa mazalah? Bedanya mazalah dengan madama apa? Nah, kalau madama itu selama. Maka selama manusia berkenalan, ta'arafa mengenali ya. Ma'arafan nas, maka selama apa yang berlaku pada manusia, ta'arafa itu yang selama yang dikenal itu ya. Dikenal manusia gitu. Maka selama dikenal manusia atas bahwasanya tetangga, dia adalah tetangga. Iya, sahih, barakallahu fiik. Jadi dikembalikan ke uruf gitu ya. Ya. Nah, ini kita masuk pada al-jar, itu tetangga. Fal yukrim jarahu. Jadi termasuk apa bukti iman kepada hari akhir itu kan fal yakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Atau apa? Fal yukrim jarahu. Muliakanlah apa? Tetangganya. Fal yukrim doifahu. Nah, sekarang apa itu definisi dari tetangga? Ini beliau sampaikan di sini. Definisi dari apa? Dari tetangga itu. Qila wasabi. Nah, ini qila itu ada pendapat. Kalau qila itu menunjukkan pendapat yang lemah. Ya, dikatakan itu tetangga itu adalah urutan yang ketujuh. Sab'atun minhuna wa sab'atun minhuna.
7 dari sini dan 7 dari sana. Waqilah ini juga pendapat lemah juga. Arba'ina. Nah, atau tetangga itu 40 dari sini, 40 dari sana. Ya. Wa hadza jaa fihi asarun. Ini yang ada riwayatnya, ada dalilnya. Lakinnahu dhaifun, tapi riwayatnya lemah. Waqila dan pendapat lain juga, ini juga pendapat lemah ya. Al-jaru huwa man sami'a nida al-masjid. Ditatakan tetangga itu yang mendengar panggilan apa? Panggilan azan di masjid. Hada yu'tabaru jarun. Ini dianggap apa? Tetangga. Wal qaulur rajihu, dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah apa? Yang lebih rajih, lebih kuat. Al-jaru, annal jara, bahwasanya tetangga, al-marja fihi ilal uruf, itu dikembalikan kepada apa? Uruf. Ya, urufnya masyarakat bagaimana, ini dianggap tetangga enggak? Kalau kita jarak 40 ke sana udah bukan tetangga ya. Kebanyakan toh? Iya, jauh. Apalagi sekarang mendengar adzan. Tonggo desa pun juga apa? Dengar gitu ya. Kalau dulu mungkin iya, karena kan terbatas dulu. Famada ma ta'arufun nas ala annahu jarun fahuwa jar. Maka selama manusia saling mengenalinya bahwasanya dia adalah tetangga, maka dia ya tetangga. Kembalikan ke uruf. Kalau uruf masyarakat kita itu yang dinamakan tetangga itu satu apa? Satu RT gitu nih, satu RT. Satu RW masih tetangga nggak? Masih juga ya. Satu RW. Satu apa lagi? Satu kelurahan. Satu kades itu namanya apa? Satu dusun. Dusun atau dukuh. Gitu ya. Masih apa? Tetangga. Tunggu desa. Ah itu. Tetangga desa. Kita juga tonggo kabupaten. Nah, kabupaten dengan Karanganyar ya, tonggo kabupaten. Ada juga tonggo apa? Ada tonggo kecamatan. Yang paling adalah tonggo provinsi. Kan ada sebagian tempat itu ya, kanan kiri utara selatan itu udah beda. Utara mungkin udah provinsi Jawa Tengah, tapi selatan udah provinsi Jawa Timur. Bahkan jalan itu, jalan ini, jalan sebelah sana Jawa Timur, jalan sana Jawa Tengah. Bahkan negara loh. Ini Indonesia, sini apa? Depan dah Malaysia. Itu banyak di tempat-tempat daerah apa? Perbatasan. Berarti enak ya kalau ke luar negeri deket ya. Melaku, udah ke luar negeri. Nah, ketika ditelepon lagi kemana no? Lagi ke luar negeri gitu ya. Kemarin ada konfirmasi itu luar negeri. Ya, baik, sampai sini ya materi kita. Insya Allah besok kita lanjutkan fawaid mustanbatohnya ya. Dan satu insya Allah kita ujiannya tanggal 21. 22 ya, 22 sampai dengan 26. Terus liburannya tanggal 29. Jadi liburan 2 pekan lagi. Cepat nggak terasa ya. Kita manfaatkan untuk memaksimalkan ya antara kita. Nanti kita perkuat nahwu dan sorofnya, dan setelah perkuat nahwu dan sorof, kita perbanyak tatbik qiraahnya, praktek membacanya. Gitu ya, Eva ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini materi kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan biidznillah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.